Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa hidayatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan berbicara sedikit tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan beragama kita, yaitu moderasi beragama. Tentunya sebelum mengulik lebih jauh terkait pembahasan moderasi beragama, perlu kita tahu makna moderasi beragama itu sendiri. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Jadi yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah cara pandang seseorang untuk memahami dan menjalankan ajaran agamanya dengan seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan. Tapi moderasi beragama di sini bukan berarti mengurangi semangat keagamaan, akan tetapi lebih ke bagaimana cara kita beragama dengan membawa kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah, Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu, wahai umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atau perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi, dapat kita simpulkan dari ayat tersebut bahwasanya Allah memerintahkan kita sebagai umat muslim agar menjadi umat yang tengah-tengah atau ummatan wasaton. Bahkan oleh negara pun kita juga diajarkan tentang moderasi beragama, seperti yang tertera dalam undang-undang ataupun dalam Pancasila negara kita. Disebutkan dalam nomor 1 dalam Pancasila itu disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan oleh negara Indonesia sendiri kita diajarkan moderasi beragama, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang maupun Pancasila negara kita, yaitu pada poin pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari poin ini bisa kita simpulkan bahwasannya negara Indonesia tidak mengharuskan pemeluknya mengikuti satu agama saja, melainkan Indonesia memberikan kebebasan kepada rakyatnya atau kepada warga Indonesia untuk memeluk agama sesuai keyakinannya sendiri-sendiri. Maka dari itu, seperti yang kita tahu bahwasanya di Indonesia itu agamanya sangat beragam. Tidak hanya Islam, ada juga agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Jadi tidak hanya berpatokan dengan satu agama saja. Dan dari sinilah kita bisa mengaplikasikan ajaran agama Islam yang mengajarkan bagaimana kita harus menjaga toleransi terhadap pemeluk agama lain. Meskipun adanya perbedaan agama, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain dalam hal keadilan. Jadi inilah salah satu bentuk moderasi beragama. Dan dalam menjalankan moderasi beragama sendiri, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama yaitu menghormati perbedaan. Tentunya setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Namun, cara kita mewujudkan dan mengamalkan ajaran tersebut itu tentunya berbeda-beda. Maka dengan kita menghormati perbedaan, kita akan dapat mewujudkan hidup yang harmonis dan damai. Jadi kita bisa saling membantu satu sama lain. Saling membantu di sini tidak hanya kepada yang sesama agama saja, hanya kepada yang satu agama saja, melainkan sifat
saling membantu atau sikap saling membantu itu harus ditumbuhkan untuk membantu orang-orang yang juga berbeda agamanya dengan kita. Yang kedua yaitu menghindari ekstremisme. Nah, ekstremisme dalam beragama merupakan salah satu ancaman terbesar bagi perdamaian dan keharmonisan. Mengapa demikian? Karena ekstremisme itu seringkali muncul karena pemahaman yang sangat sempit dan terlalu fanatik dengan agama yang dipeluknya. Sehingga bisa saja karena kefanatikannya orang tersebut menjelek-jelekan agama lain. Bahkan tidak mau menganggap orang-orang dengan agama yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus senantiasa membuka pikiran kita dan hati kita untuk terus belajar dan berdialog dengan umat agama lain. Buat apa? Ya, agar kita tidak terjebak dalam pemikiran yang ekstrim tersebut, yang dapat merusak pikiran kita. Yang ketiga yaitu dialog antar umat beragama. Nah, poin ketiga ini merupakan kunci untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antar umat beragama. Melakukan dialog dengan umat yang berbeda agama bisa dilakukan dengan cara melakukan mendiskusikan perbedaan, dan mencari titik temu yang bisa memperkuat persatuan kita. Jadi, dialog yang sehat dan konstruktif itu akan membantu kita mengatasi prasangka dan mispersepsi yang sering menjadi sumber konflik. Karena biasanya tanpa adanya atau jika seorang tidak pernah melakukan dialog antar umat, itu akan membuat seseorang mudah memunculkan konflik karena adanya perbedaan agama tersebut. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu mengutamakan kemanusiaan. Seyogyanya ajaran agama itu selalu mengutamakan kemanusiaan, bukan hanya Islam. Agama-agama lain pun pasti mengajarkan untuk mengutamakan kemanusiaan. Jadi kita diajarkan untuk mencintai sesama dan membantu yang membutuhkan. Serta berlaku adil, kita itu harus berlaku adil kepada semua orang tanpa pandang bulu. Maksudnya tanpa melihat perbedaan agamanya atau ras atau suku. Jadi itu dihindari. Kita harus mempunyai sikap saling membantu kepada siapapun itu. Dan dengan kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Dan dengan kehidupan yang harmonis, hidup kita akan lebih tenang. Dan jika kita membutuhkan sesuatu, orang itu akan membantu kita. Dan jika seseorang membutuhkan bantuan kita bantulah mereka. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.